Bapak Ibu, penambahan pagu ini juga harus memperhatikan pagu kementerian secara total. Jadi pagu kementerian secara total itu diawasi oleh DPR. Ya, kalau misalnya DPR sudah menyetujui di Kemenang pagu itu 50 triliun. Tiba-tiba karena ada penambahan penerimaan PNBP misalnya 2 triliun, harusnya kan nambah 2 triliun, itu boleh ditambah ketika DPR setuju. Tapi kalau seandainya itu bisa digeser-geser dengan eselon 1 lainnya dan tidak mengubah secara keseluruhan, maka itu atas persetujuan Kementerian Keuangan, ya, seperti itu. Nah, tata cara penerbitan dan pengujian SPP SPM itu mulai dari pejabat pembuat komitmen itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten sampai nanti diterbitkan SPM, itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta ketika Bapak Ibu sudah terima sekian ratus juta itu wajib direalisasikan semua, enggak. Itu nanti ada proses-prosesnya, ya. Nanti bukti store itu harus dikonfirmasi oleh KPPN. Kemudian daftar perhitungan jumlah MP-nya juga dibuka sesuai dengan formatnya. Ada format nanti kita bisa lihat di belakang. Kemudian untuk yang terpusat, ya, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP. Kebetulan kalau sekarang Bapak Ibu tetap harus pakai MP, ya. Nah, kami KPPN harus melakukan penelitian terhadap maksimum pencairan PNBP yang diterbitkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas usulan Dirjen Bimas Islam, dan itu akan diedarkan ke seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten pengelola nikah rujuk. Demikian juga kami KPPN, ya, seperti itu. Nah, ini dia format daftar perhitungan maksimum pencairan yang boleh dicairkan oleh seorang bendahara ke KPPN, ya. Contoh misalnya target pendapatan itu 100 juta, pagu pengeluarannya 90 juta, ya. Kemudian jumlah setoran yang sudah didapatkan di tahun kemarin itu 150 juta, kemudian direalisasikan 135 juta, ya. Kemudian realisasi tahun lalu 90, sisanya jadi 45 juta. Kemudian Bapak Ibu, sisa UP juga ada 10 juta yang harus dipertanggungjawabkan. Maka MP-nya akan diperhitungkan. Jadi tinggal maksimal yang bisa dicairkan pada tahun ini adalah sekitar 35 juta. Padahal tadi kita sudah terima 150 juta, pagu kita tahun lalu juga 100, kemudian ada sisa 10 juta seperti itu. Maka di tahun ini sebelum peningkatan penghasilan dari 150 juta ini bisa ditambah, maka yang bisa direalisasikan hanya sekitar 35 juta. Ini adalah simulasi, ya. Dan ini harus disusun dan diajukan oleh bendahara kami ketika membawa pencairan dana yang akan diterima oleh setiap KUA, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi perhitungan MP-nya. Ini contoh Bapak Ibu, setoran tahun ini kita terimanya 50 juta, ya. Kemudian dapat MP maksimal dari kantor pusat atas pengajuan Dirjen Bimas Islam tadi hanya 45 juta, ya. Kemudian sudah UP 10 juta, kemudian sudah TUP 5 juta, udah GUP 5 juta, udah cair sebelumnya sebesar 35 juta, maka yang bisa direalisasikan saat ini setelahnya hanya 10 juta. Jadi nanti setiap ini diminta ke kami, ini yang harus diupdate oleh seorang bendahara, dan kami perhitungannya, ya. Kalau ini salah maka SPM-nya kami tolak, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sekali lagi ini kami perlu tegaskan bahwa besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu, itu intinya. Ini sudah sering kami dapatkan pertanyaan dari Satker, ya. Bahkan pernah juga ada pertemuan kami dengan para kepala KUA seperti Bapak Ibu. Mereka bertanya, Pak, kami kok penerimaan kami sudah banyak, realisasi ke kami kok belum, kenapa? Nah, seperti itu. Salah satunya nanti ini adalah karena adanya pagu yang belum diupdate sesuai dengan realisasi rate-nya, kemudian adanya maksimum pencairan, ya, maksimum pencairan yang harus diterima oleh lingkup institusi kita. Nah, untuk MP ini mungkin pemberitahuan bagi Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu. MP tahap pertama itu maksimal 60% dari pagu. Itu maksimal 60% dari pagu, namun disandingkan dengan realisasi sampai dengan bulan Januari, dan itu paling cepat bulan Januari.
Jadi misalnya di Pak Jaya itu ada 1 miliar pagu, boleh kita cairkan 60%, dan itu benar-benar kita juga sudah terima 60%. Kalau belum, maka MP-nya bisa di bawah 60%. Biasanya trennya yang kami lihat pada bulan Januari itu MP maksimal itu masih 15-20%. Itu karena ada sisa tahun lalu yang belum terrealisasi pada di akhir tahun. Itu yang tadi Jaspro yang tertunda tadi, Pak. Jadi pagu 1 miliar dikasih cuma 15%, maka Pak Jai hanya bisa merealisasikan 150 juta. Itulah yang nanti dibagi-bagikan ke KUA-KUA Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk MP tahap kedua itu maksimal bulan Juli, paling cepat bulan Juli. Makanya ada juga terkadang Jaspro yang tertunda antara bulan 4 sampai bulan 7. Karena di kantor belum bisa merealisasikan. Karena ternyata MP ini, maksimum pencairan ini diajukan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam itu berdasarkan penerimaan seluruh Indonesia. Dia tidak bisa mengajukan MP per provinsi, apalagi per kabupaten, ya seperti itu. Memang nanti MP-nya itu nasional, tapi memang nanti per kabupaten itu akan disebutkan berapa jumlah penerimanya. Tetapi nilai persentase maksimalnya itu tetap serentak di seluruh Indonesia. Itu maksimal paling cepat bulan Juli. Nah, kemudian untuk MP tahap ketiga itu paling cepat bulan 10, ya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ada delay seperti tadi itu, ada penundaan, itu nanti sebenarnya ranahnya ada di Kementerian Agama sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kami pernah dengar argumen ya yang dari Bapak Ibu sendiri bahwa MP ini memang benar-benar dibuat azas kebersamaan atau keseragaman seluruh Indonesia. Jadi bisa aja dalam satu kabupaten atau satu provinsi itu realisasi PNBP-nya rendah, itu akan ditutup oleh kabupaten atau provinsi yang realisasi PNBP-nya itu tinggi, dan itu dibagi rata. Pada intinya Menteri Agama sepertinya optimis nanti di akhir tahun itu akan tercapai seperti itu, ya. Jadi MP ini tergantung dari usulan dari Kementerian Lembaga Bapak Ibu ke kami. Di kami itu ada SOP-nya, hanya batas 3 hari, Pak. Wajib terbit MP atau ditolak kalau misalnya tidak sesuai. Ya, jadi kalau misalnya Pak Jai, kenapa ini belum realisasi? Terus Pak Jai nanya ke kami, Pak, menurut dirjen kami sudah diajukan MP-nya ke Kementerian Keuangan, kok belum keluar-keluar udah sebulan? Itu nggak mungkin. Ya, karena di kami itu maksimal 3 hari sudah harus ada keputusan terhadap pengajuan MP dari Kementerian Lembaga. Ya, nah ini mekanismenya bahwa dari eselon 1 Bapak Ibu itu mengajukan pola penggunaannya masuk ke operator PA, itu operator di kami itu baru melakukan verifikasi dan susun konsep penetapan. Verifikasinya adalah melakukan rekonsiliasi berapa sih penerimaan negara terhadap nikah rujuk totalnya sampai dengan bulan sekarang, contoh seperti itu. Nah, kemudian masuk ke kepala seksinya melakukan analisa, masuk ke kepala direktoratnya itu melakukan penilaian, kemudian susun konsep rekomendasi, masuk ke direktur itu memberikan rekomendasi, masuk ke dirjen kami, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara itu melakukan penetapan MP seperti itu, ya. Jadi itu yang terpusat. Kalau yang tidak terpusat seperti nanti Bapak Ibu, itu nanti KPA Satker mengajukan MP PNBP itu masuk ke Kanwil. Jadi silakan kerjasama para KUA, kalau mau mendesak kantor silakan. Contoh misalnya, Pak Zai, kami ini sudah banyak nih menghasilkan PNBP, sementara kami butuh dananya di daerah, misalnya di KUA. Silakan sampaikan ke Kepala Kemenak dan mereka akan melakukan pengajuan MP secara berjenjang melalui Kanwil. Nanti Kanwil kirimkan ke kami. Ya, itu masuk ke kasih PPA 1 di Kanwil kami, melakukan analisa sampai nanti terbit oleh kepala kantor wilayah kami. Ya, jadi tingkat kita nanti antara Kanwil dengan Kanwil atau dari kantor Bapak Ibu ke Kanwil kami, tidak sampai di Jakarta. Itu yang tidak terpusat. Jadi langkah-langkah yang Bapak Ibu harus tahu, pahami bahwa itu yang kami lakukan dalam rangka proses penatausahaan, pengelolaan sampai nanti pembayaran realisasi PNBP yang Bapak Ibu kelola. Karena kami percaya Bapak Ibu, kami
kami melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, khususnya pengelola keuangan di tingkat KUA. Di sebelah tahun lalu kami dapat kabar begini, Pak, KUA kami itu 6 bulan Bapak bayar listrik Pak, karena kami hanya KUA, PLN itu tega Pak, mutus listriknya. Itu terjadi. Ini kenapa Pak? Padahal kami penerimaan kami sudah sesuai dengan target, nggak usah dulu melebihi, sesuai dengan target. Nah ternyata masalah-masalah ini tadi karena ada partisipasi aktif dari Bapak Ibu sendiri, dari kementerian lembaga ke atasan vertikal, secara vertikal bahkan sampai ke kami nanti. Ini tadi yang di kanwil kami, ini SOP-nya itu batasnya hanya 5 hari kerja. Ya, 5 hari kerja, batasnya 5 hari kerja. Kalau yang di kantor pusat itu 3 hari kerja. Jadi kalau sempat misalnya lambatnya berbulan-bulan, itu kuncinya ada di kementerian lembaga Bapak Ibu. Jadi perlu koordinasi antara KUA dengan kantor sampai ke kanwil Bapak Ibu supaya pertemuan penyampaian data ke kanwil kami juga bisa akurat, datanya lengkap, maka proses penerbitan MP-nya juga bisa dilakukan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit banyak tentang pengelolaan TNBP ini bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk tanya jawab bisa kita lanjutkan setelah Mbak Hena akan melakukan pemaparan terkait penatausahaan setoran TNBP-nya pada Bapak Ibu di tingkat satker dan KUA. Mbak Hena, dipersilakan.